Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Ahmad Rosandi, belajar matematika mudah dan kreatif. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengerjakan soal perpangkatan. Nah, terlebih dahulu kalian harus pahami apa itu perpangkatan ya. Nah, perpangkatan didefinisikan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik kali A sebanyak N-nya ya. Kalau misalkan A pangkat 2 berarti sama dengan A kali A. Nah, ini definisi perpangkatan ya. Nah, kemudian yang kalian harus pahami juga ya, itu sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama sifat perkalian. Sifat perkalian A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti kalau perkalian itu ditambahkan ya. Kalau misalkan sifat pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya. Kalau misalkan perpangkatan bilangan berpangkat atau udah berpangkat tapi dipangkatkan lagi. Contohnya A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti ini sama dengan A pangkat M dikali N. Berarti dikalikan pangkatnya. Ya. Kemudian apabila ada pangkatnya 0. A pangkat 0. Berarti hasilnya 1. Ya. Nah, seperti itu. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Yaitu sifat-sifat perpangkatannya ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, kemudian yang nomor 2. Negatif 3 dipangkatkan 2. Berarti ini sama dengan negatif 3 dikali dengan negatif 3. Itu sama dengan negatif kali negatif positif ya. 3 kali 3 9. Nah, seperti itu. Gampang ya. Kemudian nomor 3. Negatif 3 pangkat 3. Berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, sekarang kita lihat bilangan bulatnya. Di sini bilangan bulatnya 3-3-nya negatif. Berarti negatif kali negatif positif, positif kali negatif berarti di sini hasilnya negatif ya. Nah, juga kalian harus pahami dulu di sini. Kalau misalkan pangkatnya yang negatif, bilangan bulat yang dipangkatkannya negatif, kalau pangkatnya itu genap 2, 4, 6 itu hasilnya akan positif. Kalau misalkan pangkatnya ganjil misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya, maka hasilnya pun negatif. Berarti 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Oke, gampang ya. Belajar matematika mudah dan kreatif. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 4. 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Oke, kita lihat sifat yang pertama, sifat perkalian perpangkatan ya. Sifat perkalian dari perpangkatan ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti tinggal dijumlahkan saja M dan N-nya.
Berarti di sini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Itu sama dengan 3 pangkat 5. Nah, kalau misalnya dicari berapa hasilnya, silahkan cari saja ya. Berarti tinggal dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti bukan 3 pangkat 5 jadi 3 kali 5, bukan. Tapi 3 dikali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Kemudian sekarang nomor 5 ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, yang sifat pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi N. Nah, dengan syaratnya M-nya harus lebih besar daripada N-nya. Oke. 2 pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 3 kurangi 2, 1 ya. Ini boleh ditulis atau enggak? Ya, terserah. Karena hasilnya tetap 2. Oke, seperti itu ya. Belajar matematika mudah dan kreatif. Oke, sekarang lanjut ke nomor 6. Ini sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 3 kali 2, 6. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Alhamdulillah gampang. Nah, itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. 2 kali 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau seperti ini, sifatnya adalah A kali B dipangkatkan M misalnya di sini. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya disuruh cari nilainya, ya tinggal dikalikan 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2 kali 9. Berarti sama dengan 4 kali 9, 36. Seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 8. Nah, ini juga hampir sama dengan perkalian. Ya. Pembagian 2 bagi 3 pangkatan 2. Berarti 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ya. Berarti di sini 4 dibagi 9. 4 per 9 atau 4 per 9 ya, seperti itu. Oke, gampang ya. Selanjutnya nomor 9. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 ya. Berarti di sini 2 pangkat 5 tambah 6 dari 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 terus dibagi 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 11. 5 tambah 6, 11 dibagi 2 pangkat 3 kali 3, 9. 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 11 dikurangi 9. Karena ini pembagian ya. Jadi syaratnya itu harus sama dulu. Ya. Sama dulu bilangan bulatnya. Kalau beda nggak bisa ya. Nggak bisa langsung dioperasikan. Berarti hasilnya 2 pangkat 11 kurangi 9, 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Kalau mau dicari, kalau disederhanakan berarti tinggal 2 pangkat 2
Kalau disuruh nyari hasilnya, berarti hasilnya 4. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Oke, selanjutnya ke nomor terakhir, nomor 10. Negatif 4 dibagi 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat sifat pembagian bilangan pangkat ya. Di sini negatif 4 pangkat 2, kemudian dibagi 2 pangkat 2, lalu dikalikan 4 pangkat 2. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa disamakan dulu bilangan bulatnya. Caranya seperti apa? Misalkan negatif 4 pangkat 2. Pangkatnya genap ya. Berarti kalau dikalikan itu menjadi 16. Kalau dipangkatkan ya 16. Atau yang di sini lah. Nah, ini tuh jadi 16 ya. Karena 4 kali 4 16. Jadi positif ya. Nah, 16 ini bisa kalau misalkan dirubah bisa menjadi 2 pangkat 4 ya. Nah, berarti sini 2, ulangi, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, kemudian dikali 2 pangkat 4. Hampir sama dengan yang ini ya. 4 pangkat 2 itu 2 pangkat 4. Baru sekarang bisa dioperasikan. 2 pangkat 4 dikurangi 2, kemudian ditambahkan 4. 4 kurangi 2, 2 ya. 2 ditambah 4, 6. Berarti hasilnya 2 pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Belajar matematika mudah dan kreatif. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Atau like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.